Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fanirwati with student ID number A1M2200097. In this video, I will explain about disruption atau hambatan dalam percakapan yang dapat mengganggu turn taking. Nah, hambatan ini harus dihindari untuk mempertahankan percakapan yang menyenangkan dan menarik antara kedua belah pihak. The first disruption is interruption. Interruption occurs when the current speaker has not yet finished talking, but a listener cut in and forceful select themselves as the next speaker. Jadi hambatan yang pertama adalah interupsi. Interupsi adalah ketika pembicara saat ini belum selesai berbicara, tetapi pendengar memotong dan dengan paksa memilih diri mereka sendiri sebagai pembicara berikutnya. Contohnya seperti Maya mengatakan, and then my uncle told me to calm down, and so I said to him. Belum selesai Maya menyelesaikan percakapannya, Amir memotong dan mengatakan, don't you just eat when they say that, have I told you about the time when? Nah, dari contoh tersebut kita dapat melihat bahwa tidak ada terjadi turn taking. Nah, kembali ke definisi awal bahwa turn taking adalah ketika satu orang berbicara dan yang lainnya mendengarkan dan peran dipertukarbalikan tanpa adanya gangguan. Nah, dari contoh tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa telah terjadinya gangguan antara percakapan tersebut. Menurut Stenstrom dalam Hongqi 2004 halaman 9-10 ada dua macam instruksi. Yang pertama arti peringatan, berarti pembicara lain mengambil giliran dengan mulus meskipun pembicara saat ini tidak menyadari bahwa pembicara lain telah terganggu. Biasanya seseorang menginstruksi lebih keras dari pembicaraan saat ini. Yang kedua meta comment, berarti pembicara lain memberikan komentar selama pembicaraan awal sebelum responden menyampaikan idenya. Kemudian ada juga menurut Ward Dawg dalam John 2003 halaman 19 bahwa seseorang menggunakan instruksi tantangan untuk beberapa alasan, misalnya untuk mencari klarifikasi, koreksi, atau sebagai percakapan sekunder. Contohnya antara pembicara A dan B. A mengatakan saya lupa, kemudian pembicara B langsung memotong dan mengatakan maksudmu Sam. Nah, dari percakapan ini kita dapat lihat bahwa telah terjadinya interupsi untuk mengkoreksi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Zulkarisma Wardana dengan nomor stambuk A1M220077. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang overlap atau tumpang tindih. Nah, biasanya tumpang tindih ini terjadi ketika pendengar menyela pembicara tetapi pembicara tidak berhenti berbicara, menghasilkan dua pembicara yang saling berbicara. Nah, dalam beberapa kasus ketika tumpang tindih terjadi hanya ada pembicara dan tidak ada pendengar. Nah, coba kita bayangkan percakapan yang kita alami, mungkin itu diskusi yang panas atau perdebatan dengan seorang teman, di mana orang yang kita ajak bicara ini mengganggu kita, tetapi kita tidak bisa berhenti berbicara juga, sehingga kita akhirnya saling berbicara dan terjadilah tumpang tindih tersebut atau overlapping. Nah, di dalam overlap ini terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama itu terminal overlap. Tumpang tindih terminal adalah tumpang tindih yang tidak disengaja. Sebuah terminal tumpang tindih terjadi ketika pendengar mengira bahwa si pembicara saat ini telah selesai berbicara atau hampir selesai berbicara. Meskipun pembicara saat ini tidak benar-benar akan mencapai suatu titik transisi yang relevan, si pendengar mengambil giliran sebagai pembicara berikutnya, dan dengan ini menyebabkanlah tumpang tindih tersebut atau overlapping. Jenis berikutnya dalam overlap yaitu continuous. Continuous atau berkesinambungan adalah cara bagi pendengar untuk menunjukkan pembicara untuk mereka mendengarkan apa yang orang lain katakan. Contohnya termasuk ungkapan seperti aha, yes, atau juga ya. Ketika pendengar menggunakan frasa singkat-singkat tersebut itu untuk sesaat mereka menjadi pembicara. Seringkali pembicara yang sudah berbicara tidak berhenti ini
menghasilkan tumpang tindih singkat atau overlap. Namun, lanjutan tidak terlalu mengganggu. Setelah jeda singkat, pembicara yang semula dapat melanjutkan cara berpikir mereka dan kembali menjadi satu-satunya pembicara. Nah, akses bersyarat untuk giliran atau conditional access to the turn adalah jenis overlap yang ketiga, yang ketika pembicara yang saat itu memberikan giliran mereka atau mengundang pembicara lain untuk berbicara. Nah, biasanya ini dilakukan sebagai upaya bersama. Nah, akses bersyarat ke giliran ini adalah ketika pembicara mengundang pendengar atau berbicara dari gilirannya, mengingat kondisi bahwa mereka tidak mengambil alih giliran sepenuhnya. Misalnya, ini sering terjadi selama presentasi atau diskusi panel sewaktu dua pembicara atau lebih menyajikan riset yang sama. Tipe terakhir dari overlap yaitu chordal atau kredital yang melibatkan terjadinya ternak non-serial atau ketika dua atau lebih putaran speaker terjadi pada saat bersamaan. Contoh dari chordal itu adalah tawa ketika dua orang melakukan percakapan dan tertawa pada saat bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ella Saputri with student ID number is A1M220095. Today I wanna explain about gaps. A gap is a silence at the end of a turn in conversation. Jadi gaps atau biasa diartikan sebagai kesenjangan adalah keheningan di akhir giliran percakapan. Jadi kesenjangan itu terjadi ketika pembicara saat ini tidak memilih pembicara berikutnya, atau tidak ada peserta percakapan yang memilih dirinya sebagai pembicara berikutnya. Kesenjangan juga bisa terjadi jika keheningan terlalu singkat untuk menjadi jeda. Oke, berikut ini adalah contoh percakapan dari kesenjangan. Ani, jadi pada dasarnya begitu, tidak semenarik apa yang Anda kira. Tetapi saya masih bersenang-senang. Saya kira kalian berdua bersenang-senang selama akhir pekan. Maya hanya bisa tersenyum mendengar itu. Kemudian Kalum pun menjawab, I just spend quality time with my dog. How about you, Maya? Saya baru saja menghabiskan waktu bersama anjing saya. Bagaimana denganmu, Maya? Maya pun menjawab, It was a regular weekend for me. Itu adalah akhir pekan yang biasa bagi saya. Oke, itulah tadi contoh percakapan dari keheningan atau gaps, di mana bisa kita lihat di sini kesenjangan adalah keheningan di akhir percakapan, di mana Maya di sini mengakhiri percakapan ini dengan kata It was a regular weekend for me. Itu adalah liburan yang biasa bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sagita Sria Rizkia and my student ID number is A1M220121. Okay. Dulkan in Coulthard explained that intonation can be used as turn signal by the current speaker. Intonation is divided into two. Those are falling and rising intonation. Rising intonation can be used as strategy for taking up the turn. Falling intonation can be used to signal that we have come to the end of the turn. For example, A. Don't forget to wake me up at 5 p.m. B. Will do, dear. Okay, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.